Mohamed Salah mengisyaratkan bahwa dia akan menandatangani kontrak baru di Liverpool. Setelah menang 2-1 atas Lille, ia memberitahu Amazon Prime tentang pencapaian 50 gol di Eropa. Ketika ditanya tentang mencetak 50 gol lagi untuk Liverpool, Salah memberikan penegasan. Ia tidak yakin tentang itu, tetapi sang pemain akan memberikan yang terbaik. Bintang asal Mesir itu juga meyakini masa depannya di Liverpool cerah dan berada di jalur yang tepat untuk merebut gelar. Liverpool sendiri kini kokoh di puncak klasemen Liga Inggris. Berada di zona elit Eropa masih menjadi prioritas Salah meski ada godaan dari klub Arab Saudi. Chelsea kembali dikenai denda oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris sebesar 40.000 pound sterling setelah insiden saat pertandingan melawan Ipswich Town pada 30 Desember 2024. Hukuman ini diberikan akibat perilaku pemain The Blues yang mengelilingi wasit dalam protes terhadap keputusan penalti. FA mengeluarkan pernyataan bahwa Chelsea telah mengakui kesalahan atas insiden tersebut. Hukuman ini bukan pertama kalinya diterima Chelsea musim ini. Pada Oktober 2024, klub didenda sebesar 75.000 pound sterling karena menerima 6 atau lebih kartu kuning dalam 3 pertandingan berbeda di satu musim. Manchester United dilaporkan akan mencoba merekrut penyerang baru sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Menurut laporan Daily Mail, MU dikabarkan sudah memetakan beberapa penyerang. Ada 4 nama yang dilaporkan menjadi incaran setan merah. Mereka adalah Liam Delap, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Jonathan David. Keempat penyerang ini dikabarkan menarik perhatian Ruben Amorim dan mereka menjadi target transfer yang serius untuk setan merah. Namun laporan itu mengklaim bahwa transfer tersebut akan bergantung pada penjualan Garnacho dan Marcus Rashford. Mohamed Salah menyumbang 1 gol saat Liverpool mengalahkan Lille di laga ke-7 Liga Champions. Dalam laga tersebut, The Reds menang dengan skor tipis 2-1. Ternyata torehan 1 gol Salah ke gawang Lille menggenapkan koleksi gol ke-50 Salah di kompetisi Eropa untuk Liverpool. Rinciannya adalah 44 gol di Liga Champions, 5 gol di Liga Eropa, dan 1 gol di kualifikasi Liga Champions. Gol terbarunya juga memperpanjang rekornya sebagai pencetak gol terbanyak Liverpool di Eropa. Totalnya 20 gol di Liga Champions yang tercipta di Stadion Anfield. Ada kabar buruk datang bagi Juventus. Si Nyonya Tua dikabarkan bakal gagal mendaratkan Milan Skriniar dari PSG di musim dingin ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Skriniar tidak akan bergabung dengan Juventus. Ia dilaporkan akan pindah ke Turki untuk bergabung dengan Fenerbahce. Menurut laporan Romano, ada penyebab mengapa Juventus kalah dari Fenerbahce untuk transfer Skriniar. Pasalnya, si Nyonya Tua dilaporkan hanya mengajukan tawaran peminjaman untuk sang bek, sementara Fenerbahce mengajukan tawaran pembelian permanen kepada PSG. Rencana Manchester United untuk merekrut Patrick Dorgu di musim dingin ini menemui kendala. Dilansir Fabrizio Romano, tawaran perdana MU dikabarkan telah ditolak oleh Lecce. Menurut laporan Romano, Lecce menolak tawaran MU karena harga yang ditawarkan setan merah tidak sesuai harapan mereka. Manchester United menawarkan uang sebesar 27 juta euro plus bonus untuk mendapatkan jasa Dorgu. Namun, klub Serie A itu merasa tawaran tersebut terlalu rendah. Lecce dilaporkan menginginkan total tawaran 40 juta euro untuk sang bek. Sudah jelas bahwa masa depan Jesus Vallejo tampaknya tidak akan berada di Real Madrid. Bek berusia 28 tahun itu tidak masuk dalam rencana klub di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Dalam beberapa minggu terakhir, muncul kabar dia akan hengkang pada Januari ini. Namun menurut Sky Sport, bek tengah asal Spanyol itu telah menolak pendekatan yang diterimanya sejauh ini. Baru-baru ini, seorang perantara menghubungi Vallejo untuk mencari tahu apakah ia tertarik mencoba peruntungannya di Liga Turki. Namun Vallejo menyampaikan bahwa niatnya adalah tetap di Madrid hingga musim panas nanti. Lazio dikabarkan terjun dalam perburuan servis striker muda milik Inter Milan, Sebastiano Esposito, yang saat ini dipinjamkan ke Empoli. Pemain muda asal Italia tersebut menunjukkan performa impresif di lini serang Azzurri di musim ini. Namun Esposito mungkin tidak akan berkarir lama di Empoli karena sejumlah klub papan atas ingin mengamankan servisnya pada musim panas nanti. Seperti dilansir jurnalis Italia Nicolo Schira, Lazio menjadi salah satu klub yang mengantre untuk mendapatkan servis Esposito. Musim ini ia kebanyakan dimainkan sebagai second striker, namun ia juga bisa memimpin lini serang bahkan bermain di sayap. Dilansir dari Goal, Jack Grealish yang pernah menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Manchester City dikabarkan mempertimbangkan kepindahan dari Liga Inggris. Inter Milan dan Borussia Dortmund dilaporkan tertarik merekrut pemain sayap tersebut. Keputusan ini dipicu oleh kurangnya waktu bermain di bawah asuhan Pep Guardiola. Selain itu, ada juga kritik terbuka dari sang pelatih terhadap performanya musim ini.
Seperti diketahui, kontribusinya musim ini memang tampak menurun. Pemain berusia 29 tahun itu hanya mencetak 1 gol di semua kompetisi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada sejumlah mantan pemain Akademi Real Madrid yang sukses setelah meninggalkan Valdebebas. Ada sejumlah mantan pemain Akademi Real Madrid yang sukses setelah meninggalkan Valdebebas. Salah satu lulusan akademi yang membuktikan kemampuannya di Eropa musim ini adalah Alvaro Carreras. Pemain asal Spanyol ini telah mencatatkan hampir 50 penampilan kompetitif untuk Benfica. Mengingat penampilan gemilang Carreras di Benfica, Diario Sport melaporkan bahwa Real Madrid termasuk di antara klub yang memantau bek muda tersebut. Menariknya, rival berat Madrid, Barcelona, juga tertarik dengan jasa Carreras. Pasalnya, klub Katalan itu mencari pelapis untuk Alejandro Balde. Lazio dikabarkan masih belum menyerah dalam mengupayakan transfer Cesar Casadi dari Chelsea. Tim besutan Marco Baroni itu kabarnya telah mengajukan tawaran dengan formula baru yang bisa memuaskan permintaan The Blues. Kabar terkini yang dilansir Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Biancocelesti telah memutuskan untuk mengajukan tawaran baru untuk membeli Casadi secara permanen dengan harga 13 juta euro ditambah bonus dan biaya penjualan. Namun Romano juga mengklaim bahwa Torino dan Feyenoord juga berada dalam perburuan sang pemain. Selain mendatangkan Kyle Walker dari Manchester City, AC Milan juga berusaha menambah opsi di lini serang selama bursa transfer Januari ini. Rossoneri telah dikaitkan dengan pemain bintang Feyenoord Santiago Gimenez. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa Milan telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan finansial dengan Gimenez. Kini tanggung jawab berada di tangan direktur klub untuk mendapatkan persetujuan akhir dari Feyenoord. Feyenoord sendiri ingin mempertahankan Gimenez setidaknya hingga akhir musim. Karena itu mereka akan meminta biaya sebesar 40 juta euro. Nuri Sahin baru saja didepak Borussia Dortmund sebagai pelatih pasca serangkaian hasil buruk yang ditorehkan. Dortmund memecat Sahin pasca timnya keok dari Bolonya di ajang Liga Champions. Belakangan, nama Erik ten Hag kembali mencuat untuk menukangi Dortmund di tengah musim ini. Menurut laporan Sky Germany, ten Hag memiliki hubungan yang bagus dengan penasehat dan mantan kapten tim Matthias Sammer. Hal ini semakin mengencangkan kabar soal potensi dirinya merapat ke Dortmund. Sosok asal Belanda itu juga tidak asing dengan sepak bola Jerman lantaran pernah menukangi Bayern Munich B. Klub Serie A AC Milan akan membuat transfer besar dalam waktu dekat ini. Tim berjuluk Rossoneri itu berhasil mengamankan jasa Kyle Walker dari Manchester City. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Milan telah mencapai kata sepakat dengan Manchester City untuk transfer Walker. Mereka akan meminjam sang bek dari City dengan durasi 6 bulan. Nantinya di akhir masa peminjaman ada opsi pembelian permanen sebesar 5 juta euro untuk sang bek. Menurut laporan Romano, Walker saat ini sedang bersiap untuk menuntaskan kepindahan ke Milan. Sang bek akan berangkat ke Italia untuk menjalani tes medis di Milan. Inter Milan melakoni pertandingan ke-7 Liga Champions 2024-2025. Bertandang ke markas Sparta Praha Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Inter mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama. Nerazzurri bahkan unggul lebih dulu di menit 12 melalui Lautaro Martinez. Inter pun unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, dominasi Inter terus berlanjut. Namun rapatnya pertahanan tuan rumah mampu merepotkan para pemain Inter. Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan yang tercipta dan laga berakhir dengan kemenangan tipis Inter Milan 1-0. AC Milan melakoni pertandingan ke-7 Liga Champions pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kali ini pasukan Sergio Conceição menjamu tamunya Girona di San Siro. Bertindak sebagai tuan rumah, Milan mampu unggul lebih dulu lewat gol Rafael Leao di menit 37. Skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, AC Milan tetap menguasai jalannya pertandingan. Sayangnya, mereka kesulitan mencetak gol tambahan dan laga pun berakhir dengan kemenangan tipis AC Milan 1-0. Arsenal menjamu Dinamo Zagreb dalam laga lanjutan Liga Champions. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, The Gunners tampil dominan sejak menit awal pertandingan. Tuan rumah bahkan unggul lebih dulu di menit 2 melalui Declan Rice. Setelah itu, Kai Havertz berhasil menggandakan keunggulan tuan rumah saat laga memasuki menit ke-66. Pada akhirnya, gol Martin Odegaard di menit 90 memastikan kemenangan Arsenal atas Dinamo Zagreb dengan skor akhir 3-0. Real Madrid menjamu RB Leipzig pada pertandingan ke-7 Liga Champions.
Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, El Real unggul lebih dulu di menit 23 melalui Rodrigo. Pada menit 34, Rodrigo kembali mencetak gol dan membawa Madrid unggul 2-0 hingga jeda turun minum. Di babak kedua, Real Madrid semakin menggila. Mereka berhasil menambah 3 gol masing-masing melalui Kylian Mbappe di menit 48 serta Brace Vinicius Junior pada menit 55 dan 77. Sementara itu tim tamu hanya mampu membalas 1 gol melalui Matchbit Trap pada menit 85. Pada akhirnya Real Madrid pun menang dengan skor telak 5-1. Manchester City menghadapi PSG dalam laga lanjutan Liga Champions. Laga ini digelar di Parc des Princes Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. PSG yang bertindak sebagai tuan rumah tampil lebih dominan sejak awal pertandingan. Mereka lebih unggul dalam penguasaan bola dan lebih banyak menciptakan peluang. Bahkan PSG bisa mencetak gol di menit 45 melalui tendangan Achraf Hakimi. Sayangnya gol itu dianulir VAR karena offside. Memasuki babak kedua, Manchester City berhasil unggul lebih dulu lewat Jack Grealish di menit 50. 3 menit kemudian Erling Haaland menggandakan keunggulan City. Di menit 56, Ousmane Dembele mencetak gol pertama untuk PSG disusul gol Bradley Barcola pada menit 60. Joao Neves membawa PSG berbalik unggul di menit 78. Pada akhirnya, gol Gonzalo Ramos di menit 90+3 memastikan kemenangan PSG dengan skor akhir 4-2.